Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi baru MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang, tahun pelajaran 2001-2022. Sambil menunggu yang lain bergabung, coba Ibu absen dulu ya. Ini sudah ada Farhan, Tiara, Nur Larasati. Tolong untuk videonya dihidupkan ya. Jangan dimatikan videonya, jadi Ibu bisa lihat wajah-wajah kalian yang ganteng dan cantik-cantik. Ini Ibu matikan dulu suaranya supaya Ibu matikan suara kalian supaya tidak terlalu berisik Zoom meeting-nya. Farhan, videonya dinyalakan ya, Nak. Oh, ya. Untuk yang sudah hadir, terima kasih. Ada Rivaldi, Ageng, Angu. Halo, selamat pagi. Dadah-dadah dong yang semangat ya. Oh ya, untuk tadi sudah absen semua di WhatsApp grup ya, di grup masing-masing. Sekarang coba absen lagi di chat, di Zoom chat ya. Di bawah kalian kan ada tuh. Coba. Kalian pencet yang titik 3 mendatar itu di HP kalian. Kanan bawah, kanan pojok kanan, kalian pencet chat, lalu kalian ketik nama ya, ketik nama dan kelompok. Nama kalian, nama lengkap sama nama kelompok. Paham ya? Iya. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit keterlambatan. Seharusnya Zoom meeting ini dimulai pukul 8, tapi karena ada kendala teknis, jadi sekarang baru dimulai. Ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah? Walaupun Ibu nggak dengar, tapi kalian jawab sudah ya. Sudah, Bu Guru, gitu ya. Ya, boleh. Ya, selamat datang bagi yang baru join. Ini Ibu on-kan dulu suaranya ya. Iya. Ada siapa ini? Restanti. Restanti, videonya di-on-kan. Chase. Oka Prasetya. Oka sama Kevin ya? Oka, Dewi Marliana. Sunan Ampel. Ada Bara. Nawaf mana Nawaf ini foto videonya? Nggak, belum kelihatan ini. Urina. Kelihatan? Semua sudah sarapan anak-anak? Sering. Belum, Bu. Belum. Besok sarapan dulu ya sebelum memulai kegiatan. Puasa. Sudah sholat duha? Belum. Belum?
Besok sebelum memulai kegiatan, dimulai dengan sholat duha terlebih dahulu ya. Iya. Nih. Ya, sambil persiapan, Ibu mengingatkan untuk hari ini nanti akan ada materi dari Bapak Ibu guru ya. Silahkan kalian persiapkan alat tulis ya, buku dan juga pulpen untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan materi yang disampaikan. Sekali lagi bagi yang belum menyalakan video, belum mengaktifkan video, silakan diaktifkan agar Ibu bisa melihat semua peserta. Teman-teman lain juga bisa melihat semua peserta ya. Bisa ya melihat peserta lain di HP kalian? Halo. Jualan boba, cek. Boba 300 juta, cek. Hari ini aku mau jualan boba. Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah untuk aku jual. Dan aku bikin band. Hari ini gue... Ya, Ibu akan memfoto kalian ya. Semuanya angkat tangan seperti ini. Ayo. Semua yang angkat tangannya seperti ini. Senyum ya. Harus semangat ya, anak MTS harus semangat. Sambil senyum. Ya, sebentar. Ya, satu kali lagi. Satu kali lagi ya. Bu Ifah angkat tangannya, Bu Ifah. Dengannya apa ya?
Power position. Nah, Nih, Pan. Yan. iya asik barang. Nih, Van. Oh, Rolo. Ivan. Apa? Ivan. Kes. Apa lah? Lagi ngapa, Kes? Jil ya? Balik ya. Eh. Apa isi? Ih, jangan nih. Kes, balik ya. Gue. Ya, Dan ya. Mau nyoba di Dolan. Jambi itu mana? Dolan Bora. Dolan. Hah? Sini kok, Mas. Oke. Apa? Dolan ora. Dolan. Iya, Dean. Yang nyamper. Turun orang. Dolan, Dean. Yang benar. Hah, Iya, apa kan? apa sih kok? Tapi kayak gitu. Benar, Kes. Dan perannya kayak gitu. Besok. Aku lihat Valeria. Ini enggak ya? Boro dia. Kau ini udah nyongkel. Viva, kita pakai kedengeran ya? Enggak apa-apa. Nggak bisa mic ya. Sheila Triana, kita ini Sheila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa baru MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang yang tergabung dalam peserta Matsama tahun 2021-2022. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita membaca Asmaul Husna bersama, perlu kalian ketahui bahwa Asmaul Husna itu adalah merupakan pembiasaan yang setiap hari dilakukan di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang sebelum pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Tentunya kalian semua sudah hafal, baik yang dari SD maupun yang dari MI. Baiklah, Ibu bimbing dari sini, mari kita baca bersama-sama ya. Untuk Asmaul Husna, mari kita basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng. Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus. Ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir. Ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali. Ya Kabiru ya Hafidh ya Muqitu ya Hasib. Ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu.
بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واذكر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Al-Fatihah. Ya, terima kasih kepada peserta Matsama semua. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal perjalanan kalian mengikuti Matsama pada hari ini sampai akhir nanti. Sehat semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul. Untuk acara selanjutnya yaitu materi tentang sistem pembelajaran madrasah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kris Supriyanto SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Pada calon siswa kelas 7 MTS Ma'arif NU1 Haji Barang yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan materi dari Matsama masa
Ta'aruf Siswa Madrasah yang pada kesempatan 2021-2022 ini masih dilaksanakan dalam sistem daring atau online. Meskipun dalam menggunakan sistem online ini tidak mengurangi semangat kepada calon siswa baru kelas 7 yang nantinya akan menjadi siswa resmi MTS Ma'arif NU1 Aji Barang setelah masa matsama ini selesai. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang. Perlu siswa-siswi ketahui bahwa sistem pembelajaran yang ada di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang pada dasarnya tidak berbeda dengan ya, mohon maaf ada sedikit kendala teknis tadi, tapi bisa dilanjutkan ya. Bahwa sistem pembelajaran yang ada di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang tidak berbeda dengan sistem pembelajaran di sekolah-sekolah lain, baik negeri maupun swasta. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam tujuan pendidikan itu sama. Yang berbeda itu adalah pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Antara MTS dan SMP sudah kalian ketahui bahwa kalau SMP itu berbasisnya lebih banyak kepada mata pelajaran umum, sedangkan untuk MTS pembelajarannya ada beberapa tambahan yang berbasis agama. Kalau untuk MTS Ma'arif NU1 Aji Barang khususnya lebih banyak tambahan di bidang agama ke-NU-an. Kenapa? Karena kita merujuk pada basis kita yaitu LP Ma'arif Kabupaten Banyumas. Yang mana sedikit banyaknya pasti ada beberapa perbedaan terkait tentang pembelajaran di madrasah. Dalam pelaksanaannya, sistem pembelajaran di madrasah atau di MTS Ma'arif NU1 Aji Barang itu ada dua. Yang pertama adalah intrakurikuler dan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Untuk intrakurikuler adalah mata pelajaran yang terjadwal secara normal dari pagi sampai siang. Kalau untuk tingkatan MTS SMP itu kurang lebih dimulai dari jam 7 dan selesai pada jam 1:05 atau kadang jam 1:45 siang. Artinya pembelajaran di intrakurikuler itu sudah diatur dalam kalender akademik, yang mana kalender akademik itu disusun mulai dari awal tahun pelajaran sampai selesai. Jadi kalau siswa-siswi semuanya mengikuti pelajaran dari jam 7, mapelnya yang biasa, yang ada di jadwal itu berarti sedang melaksanakan pembelajaran intrakurikuler. Dan yang kedua adalah ekstrakurikuler, adalah pembelajaran tambahan yang biasanya lebih menitik beratkan pada skill atau kemampuan siswa non-akademik. Biasanya ini terjadwal setelah pelajaran selesai. Tetapi ada catatannya dalam kondisi normal. Karena kalau tidak dalam kondisi normal, seperti yang masih kita laksanakan sekarang ini, maka kegiatan ekstrakurikuler pun disesuaikan dengan kondisi madrasah masing-masing. Jadi ada dua ya untuk pembelajaran, yaitu intra dan ekstra. Nah, sekarang sedikit saya jelaskan lagi terkait tentang pembelajaran intrakurikuler.
Dalam pembelajaran intrakurikuler ini menjadi perbedaan yang agak mencolok untuk kategori MTS dan SMP. Kenapa? Karena kalau MTS itu tidak ada pembelajaran agama yang secara global, tidak ada. Kalau di SMP, pembelajaran agamanya global, PAI, Pendidikan Agama Islam. Sedangkan di MTS tidak ada pelajaran PAI, tetapi adanya pelajaran Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, ditambah lagi dengan mulok ke N1. Artinya, jadi pembelajaran agama di MTS itu jelas, secara porsi lebih banyak. Nah, tetapi meskipun secara porsi lebih banyak, semuanya itu masih termasuk dalam kategori intra. Artinya menjadi pelajaran wajib, bukan pelajaran tambahan. Maka jika siswa-siswi belajar secara mendalam di MTS, insya Allah tidak akan ketinggalan dalam hal agama khususnya. Karena di MTS itu masing-masing pelajaran agamanya itu sudah menerangkan pokok materinya masing-masing. Untuk tajwid ada di Quran Hadis. Untuk budi pekerti, akhlak, sopan santun ada di Akidah Akhlak. Untuk hukum ada di fikih. Untuk sejarah ada di SKI. Sedangkan untuk perbahasaan itu ada di bahasa Arab. Belum yang menjurus terkait tentang kema'arifan, yaitu kita ada ke-NU-an, di mana ini yang menjadi ciri khusus dari MTS untuk melestarikan tradisi dan pembelajaran agama yang dijadikan satu menjadi pembiasaan aswaja, khususnya an-nahdiyah. Di situ nanti kalau kita dalam sudah kondisinya normal, siswa-siswa akan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan tersebut. Karena di pembelajaran intra, kebiasaan dari kami, sebelum melaksanakan pembelajaran secara klasikal di kelas, itu kita ada beberapa pembiasaan juga. Yang pertama adalah sholat duha bersama di halaman. Jadi kalau secara jadwal intra kita mulai jam 7. Tetapi pada pelaksanaannya kita mulai jam 06.45 menit. Untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan sholat duha bersama di halaman. Jadi seluruh siswa begitu jam 6:30 sudah kita oprak-oprak untuk melaksanakan wudhu, untuk bersiap-siap, menata shaf di halaman, kurang lebih jam 7:50 kita melaksanakan sholat duha. Kurang lebih 5-10 menit berdoa, baru setelah itu siswa-siswi masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Tapi dalam kondisi pandemi yang kurang lebih 1,5 tahun ini kita tidak bisa melaksanakan seperti itu. Tetapi tidak dihilangkan begitu saja. Karena meskipun pembelajaran dilaksanakan secara online, Bapak Ibu Wali kelas setiap jam 7:04 itu pasti sudah memberi informasi yang pertama untuk absen, yang kedua untuk melaksanakan sholat duha. Setelah itu baru melaksanakan pembelajaran. Jadi kami masih berupaya meskipun dalam kondisi yang tidak normal atau tidak PTM, tatap muka, untuk pembiasaan sholat duha, sholawat Asmaul Husna itu tetap diinstruksikan oleh wali kelas masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan asal dari siswa-siswi rajin dan mengikuti instruksi yang dilaksanakan oleh wali kelas, maka pembiasaan tetap dilaksanakan. Bedanya melaksanakannya di rumahnya masing-masing. Itu terkait tentang pembelajaran intrakurikuler yang terjadwal secara akademik. Maka
tidak ada keraguan kepada seluruh siswa untuk pembelajaran intra itu berbeda dengan sekolah yang lain. Tidak. Justru kita lebih banyak tambahannya. Ya. Kalau kita bisa mengandaikan ataupun mengangan-angan bahwa kalau sekolah di MTS itu sama saja dengan orang sedang ngaji. Karena apa? Karena satu, jelas. Awal pembelajaran, kita cerita kondisi normal ya. Awal pembelajaran kita mulai dengan ibadah bersama, sholat duha. Setelah sholat duha, berdoa, jika ada waktu, pasti kita membaca sholawat. Sholawat apapun, sholawat nariyah, sholawat munjiat, dan yang lain. Khusus untuk hari Jumat Kliwon, kita melaksanakan istighosah di halaman setelah sholat duha. Ya, jadi hablum minallahnya kita itu tidak pernah terputus. Ya. Karena kalau Jumat Kliwon kita khususkan berdoa bersama untuk kelancaran seluruh aktivitas madrasah, baik dari pengurus, bapak ibu guru, siswa-siswi, sampai ke wali muridnya semuanya kita doakan. Itu kenapa kita laksanakan? Karena satu, karena ciri khas kita itu adalah agama. Jadi kita tidak mungkin meninggalkan basic-basic ataupun dasar-dasar yang ada di madrasah ini, terutama anahdiyahnya. Begitu. Tidak sedang mengesampingkan sekolah lain, tapi bisa dilihat, bisa cerita dengan teman-temannya nanti pada saat pembelajaran sudah normal. Agar kalau kamu di sekolahnya masuk jam berapa, langsung masuk atau bagaimana? Saya yakin dari siswa-siswi semuanya akan mendapatkan beberapa perbedaan. Itu. Perbedaannya di mana? Ya nanti kalian laksanakan sendiri. Nanti mudah-mudahan kita semuanya berdoa kondisinya segera normal agar kita bisa melaksanakan pembelajaran juga secara normal. Ya, itu terkait tentang pembelajaran intra. Terus yang kedua terkait pembelajaran ekstra, meskipun juga terjadwal secara akademik, tapi pelaksanaan di luar jam akademik. Artinya pembelajaran ekstra ini dilaksanakan setelah pembelajaran pagi hari selesai. Di mana tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran ekstra ini lebih banyak menggali skill, potensi, ya, secara non-akademik. Biasanya itu lebih identik dengan istilah olahraga, keterampilan, dan yang lain. Itu untuk kegiatan ekstra. Nanti setelah matsama selesai, mungkin siswa-siswa akan diberikan angket untuk memilih beberapa kegiatan yang terkait tentang ekstrakurikuler. Boleh lebih dari satu, boleh. Asalkan bisa melaksanakan dengan maksimal. Karena ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu di lapangan, tapi juga tetap ada yang sifatnya di kelas. Kenapa? Karena kami juga menitik beratkan tidak hanya pada non-akademik, tapi di beberapa mapel juga tetap ada kegiatan ekstra, seperti matematika, IPA, bahasa Inggris, dan yang lain. Karena di beberapa mapel itulah kita rutin mengikuti lomba, baik aksioma, porsema, ataupun yang lain. Maka untuk mempersiapkan yang seperti itu, kita juga mengantisipasi dengan beberapa kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan ekstra. Jadi di intra kita secara umum bersama-sama dalam satu kelas, di ekstra kita lebih rinci lagi kepada sub-sub yang akan dilombakan. Karena alhamdulillah dari beberapa keikutsertaan kita di lomba, MTS Ma'arif NU1 Aji Barang selalu menampilkan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi nanti setelah matsama selesai, kalian semua sudah diresmikan menjadi siswa baru MTS Ma'arif NU1 Aji Barang.
Silahkan untuk diikuti beberapa kegiatan intra maupun ekstra. Karena di intra kita semuanya itu diberi hak yang sama untuk mengikuti pembelajaran. Di ekstra haknya sama tetapi boleh memilih beberapa mata pelajaran atau skill yang sekiranya kalian miliki. Karena tidak semuanya dari seluruh siswa yang ada skillnya itu sama, tidak. Pasti ada perbedaan. Ada yang unggul di bidang A, yang satu unggul di bidang B, dan yang lain. Itu silakan dipilih sendiri, sesuai dengan kemampuannya. Yang pinter olahraga, silakan masuk ke ekstra olahraga. Ada sepak bola, sepak takraw, voli, bulu tangkis, tenis meja. Ada yang di bidang seni, ada hadroh, ada marching, ada kaligrafi, dan yang lain. Untuk yang mau mengasah lebih dalam lagi di bidang mata pelajaran, ada di matematik, ada di IPA, ada di bahasa Inggris, silakan diikuti. Nanti angketnya akan disebar dan jadwalnya juga akan disampaikan. Asal kalian semuanya tekun, baik di intra maupun di ekstra, insya Allah skill yang ada pada diri kalian, insya Allah akan terasah dan akan menghasilkan suatu prestasi yang baik. Kuncinya jangan malas dan jangan cepat putus asa jika apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan belum bisa terlaksana dengan baik. Karena gagal itu bukan berarti selesai, tapi biasanya orang berhasil itu berangkat dari yang pernah gagal. Jadi jangan putus asa bahwa lah saya sudah mencoba tapi salah, tidak masalah. Saya mencoba kok belum berhasil, tidak ada masalah. Itu proses. Yang penting kesungguhan hati dan kesemangatan dalam pembelajaran itu yang akan mendatangkan hasil untuk kalian masing-masing. Maka kuncinya adalah tetap semangat meskipun dalam kondisi yang belum normal, bukan berarti kalian di rumah itu libur. Jangan disalahartikan bahwa lah di rumah kok. Enggak, di rumah itu kan hanya tempatnya saja. Karena kondisinya belum membolehkan untuk berkumpul bersama di kelas, maka pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing. Justru kalau di rumah harusnya kalian bisa melaksanakan beberapa kreativitas agar pembelajaran tidak membosankan. Boleh belajar sambil medang, boleh, tidak masalah. Yang penting pembelajarannya tetap fokus. Boleh di depan rumah, boleh di samping rumah, boleh di tempat yang menyegarkan, boleh. Itu kan kreativitas. Yang menjadi masalah adalah pada saat pembelajaran di rumah kita mengartikannya libur. Lah itu yang salah. Akhirnya pagi-pagi kita harus absen, absennya siang. Pagi-pagi kita harus buka materi, buka materinya siang. Ya nanti ketinggalan. Karena tidak semua mata pelajaran itu sama. Kadang ada yang harus dibuka saat itu juga, kadang ada yang dijeda waktu, diberi batas waktu sampai jam berapa, dan sebagainya. Maka sebaiknya dalam melaksanakan pembelajaran dalam sistem daring ini, tetap kita sesuai dengan jadwal yang nanti setelah matsama selesai akan diberikan. Jam berapa sih kita harus siap untuk pembelajaran? Jadi nanti tidak sekarepe dewek. Ya. Kalau kamu sekarepe dewek lah ngomah iki, kan begitu kadang. Itu yang menghambat sebenarnya. Padahal Bapak Ibu guru di sini sudah siap dari pagi menyiapkan materi, baik itu soal, baik itu PDF, baik itu video. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menyukseskan pembelajaran. Nah, siapa yang dituju? Ya kalian. Kalau kalian yang dituju kok tidak merespon dengan baik, ya nanti tidak berjalan sesuai. Artinya tidak sinkron. Yang di sini sudah menyiapkan, yang dituju malah santai-santai dan sebagainya. Itu. Jadi sekali lagi pembelajaran di masa pandemi ini secara online bukan berarti libur. Tidak. Hanya belajar berbeda tempat. Belajar tidak bersama.
Karena apa? Karena pemberlakuan pemerintah. Ya, pemerintah peraturannya. Kita harus ikuti. Tidak boleh dilanggar. Kalau kita melanggar ya nanti kita kena sanksi. Karena pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan beberapa model. Kenapa pembelajaran kok bisa dilaksanakan di rumah? Ya karena bisa dilaksanakan. Coba kalau pembelajaran tidak bisa dilaksanakan di rumah, mungkin dipaksa untuk tatap muka. Tapi karena bisa, dan ini skupnya nasional, seluruh Indonesia melaksanakan, ya kita harus patuh. Nah, siswa yang perlu dipersiapkan dalam sistem pembelajaran, khususnya dalam kondisi daring, satu, sinyal memang harus diprioritaskan untuk sinyal yang baik. 2, kuota. 3, HP. Artinya, usahakan kalau kamu menggunakan HP itu jangan sambil di charger, jangan di cas. Ya. Mending kalau mau tidur, HP-nya di off, di cas dulu, pagi-pagi insya Allah sudah full. Kalau sudah full, tinggal setelah subuh diaktifkan, siap-siap nunggu instruksi dari wali kelas, tinggal absen dan nunggu materi. Insya Allah tidak ada kendala. Kuota kalian biasanya itu alasan kuotanya cepat habis. Padahal kalau secara pembelajaran, kuota 2 GB saja cukup untuk 1 bulan jika hanya digunakan untuk pembelajaran. Yang menjadi masalah adalah antara belajar dengan non-belajarnya itu lebih banyak non-belajarnya pada saat pegang HP. Jadi 2 GB ya 2 jam entong. Tapi kalau untuk pembelajaran 2 GB 1 bulan cukup. Kenapa? Karena dalam pembelajaran materinya tidak sampai bergiga-giga, tidak sampai. Jika itu file PDF paling hanya 10 MB itu paling banyak. Kalau itu link YouTube ya paling hanya sekitar 50-an lah. Jadi tidak akan cepat habis jika memang hanya digunakan untuk pembelajaran. Ya. Maka pandai-pandailah mengatur situasi. Ya, baik itu kuotanya, baik itu sinyalnya dan sebagainya. Dan jangan lupa pembelajaran intra dan ekstra semuanya perlu diikuti. Kenapa? Karena pembelajaran intra itu akan menentukan nilai akademik dari kalian. Nilai akademik mulai dari semester 1 sampai dengan semester akhir itu digunakan secara kalkulasi untuk kelulusan di kelas 9. Sedangkan untuk nilai ekstra itu digunakan untuk tambahan skill, keterampilan yang akan tertera pada rapot. Maka silakan diikuti dengan baik, baik yang intra maupun yang ekstra. Mudah-mudahan jika kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan semangat belajar yang tinggi, akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan terkait sistem pembelajaran di madrasah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu, kita semuanya kepada keadaan yang normal, dan bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika dalam penyampaian banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian semuanya beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kris Supriyanto, SPDI, yang telah menyampaikan materi terkait sistem pembelajaran madrasah. Masih semangat ya, anak-anakku? Ya, untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk ini ya, selingan ya, sebelum memasuki materi berikutnya. Ini ya, Bu. Sudah. Ya. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Selamanya
telat. Stop share. Yang mana? Ya, demikian tadi selingan ya anak-anak untuk video tentang MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu materi tentang tata tertib dan keorganisasian madrasah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Aminuddin Aziz, SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Jangan apanya kamu. Diana, kami siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah, yang kami hormati pengurus Komite MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang, kami hormati Bapak Ibu Guru MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang, yang kami hormati juga panitia Maksama MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang tahun pelajaran 2021-2022. Juga yang kami banggakan dan saya cintai calon siswa-siswi MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang, sekali lagi yang kami banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting, yaitu dalam rangka Maksama. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang dengan dinul Islam atau dengan pendidikan Islam ini. Anak-anakku yang kami banggakan, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
Pak. Semangat. Ya, kita bersama-sama jargon dari sama kita ya. Sama 2021. Kami siap. Kami sehat. Lagi, sama 2021. Halo. Sudah sarapan? Yang belum sarapan dulu supaya imunnya kuat, ya. Jangan lupa sarapan. Lagi minum pedang nggak apa-apa, santai saja ya. Oke. Pedang, gitu ya. Oke. Ya. Oke. Pertama saya perkenalan dulu ya. Sudah diperkenalkan oleh Ibu Betty. Nama saya siapa tadi ya? Ada yang masih ingat nama saya? Pak Amin. Oh iya, bagus masih ingat Pak Amin ya. Nama lengkapnya Aminuddin. Aminuddin Aziz, ya Amin. Berasal dari mana? Dari Pancasan. Halo, ya. Saya tinggalnya di Pancasan. Tepatnya yang mau ke Sawangan atau mau ke HTS bisa melewati rumah saya di situ. Di Pancasan. Kalian nanti akan bertemu dengan saya pada pelajaran kebudayaan Islam atau SKI. Bagi yang SD mungkin belum mengenal, kalau SKI adalah sama seperti pelajaran IPS, sama sejarah, cuma kita sejarahnya sejarah tentang Islam. Nanti juga akan ketemu saya dengan pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan. Bagi anak-anakku yang suka olahraga, sepak bola, berenang, bisa latihan dengan saya dan Pak Kris nanti ya. Ada yang hobi sepak bola? Mana? Oh, yaitu Norgan Noval, Devi Mahmudah, oh, itu rombongan ya. Udah, siapa lagi? Ada anak putri yang pintar main bola? Ya, Pak. Oh ya, bagus ya. Renang. Ada yang punya renang? Apa? Ada yang bisa renang? Renang di kali. Bisa, ya, Pak. Alah, nggak bisa. Aduh, Rivaldi. Oh ya, nggak bisa. Nanti nggak bisa nanti supaya bisa latihan ya. Oke, itu ya. Olahraga, renang nggak bisa. Nanti sepak bola bisa dan lainnya bisa dibina, dikembangkan di MTS Ma'arif NU 1 Hajigerang. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib. Sudah siap kalian? Sudah. Siapkan bukunya, siapkan poinnya, ya. Nanti dicatat, dengarkan saja. Tapi hal-hal yang penting kalian catat. Siap? Nah, kalian ini kan sudah mulai sekolah ya. Matsama. Matsama itu apa matsama? Matsama. Ada yang tahu matsama? Ayo matsama Pak. Halo. Matsama itu apa matsama? Masa ta'aruf siswa madrasah, itu di belakangnya saya ada ya. Tuh, masa ta'aruf siswa madrasah. Iya, ta'aruf itu apa? Ya, masa pengenalan ya. Pengenalan di sini bisa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah, pengenalan dengan lingkungan kalian yang baru, itu teman-teman kalian yang baru. Lewat matsama ini kalian akan jadi kenal dengan yang lain, terutama kenal dengan sekolahnya,
dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-teman kalian yang baru, walaupun lewat daring atau lewat online ini, gitu ya. Jadi ini masa adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Kalau di lain sekolah MPLS ya, masa pengenalan. Sudah pada kenal semua dengan teman-temannya? Belum, ya nanti pada Japrian boleh ya. Ya di situ Mbak, supaya tambah teman ya itu. Tetap semangat ya. Jangan lupa protokol kesehatan gitu ya. Pakai masker, cuci tangan, apalagi hindari kerumunan ya, hindari kerumunan supaya terhindar dari prokes, ya, terhindar dari COVID-19 ya. Moga cepat-cepat lenyap dari bumi Indonesia dan dunia, kita jadi tatap muka belajarnya. Semoga itu ya, kita doain seperti itu ya. Semangat. Wis bisa medang orang popo ya. Di yang mau pengen minum dulu boleh, mau ke belakang dulu silakan. Tapi cepat balik lagi. Oke, kita mulai tentang masalah tentang materi tata tertib yang akan kami sampaikan, dan saya di sini jabatan saya juga sebagai wakil kesiswaan yang ngurusi siswa nanti, baik itu siswa yang berprestasi maupun siswa yang perlu pengembangan bakat ataupun siswa yang ada masalah bisa berhubungan dengan kesiswaan. Jadi prestasi dan masalah lain bisa supaya bisa terselesaikan dengan baik, maka diperlukan adanya tata tertib. Oke, mari kita mulai dengan tata tertib. Tata tertib siswa MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Kami gambarannya secara umum dulu. Ini karena adanya COVID-19 kita masih menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Contohnya ini adalah Zoom meeting, itu acara Matsama ini. Untuk aturan umum, aturannya hampir sama lah ya, tinggal kita mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Satu ya, ini perhatikan satu. Sebaiknya siswa membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, mandi dan sarapan sebelum mengikuti Zoom ya. Jadi biasakan kayak lagi sekolah ya, memang lagi sekolah, cuma bedanya dengan daring. Jadi harus bangun pagi, terus jangan lupa sarapan ya. Ya. Yang kedua, peserta didik mengikuti pembelajarannya tepat waktu. Harus tepat waktu dari awal sampai akhir. Mulai kemarin sampai hari ini, yang mungkin kemarin-kemarin bangunnya siang, sekarang dilatih ya, subuhan, bangun subuh, jangan tidur lagi, mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran karena sudah dimulainya pembelajaran jarak jauh. Syukur-syukur nanti ada PTM. Yang ketiga, peserta didik diwajibkan mengenakan seragam sekolah jika sedang melakukan, walaupun melakukan PJJ, tapi tetap memakai seragam sekolah. Seperti pada saat ini, kalian memakai seragam sekolah sesuai dengan SD pun MI. Ya, karena ya masih sama, jadi menggunakan baju seragam asal masing-masing sekolah. Nanti kalau sudah resmi jadi siswa MTS nanti dipakai. Jadi walaupun PJJ, kalian tetap memakai seragam sekolah sesuai jadwal hari itu. 4. Kelas online bisa menggunakan seperti ini, juga nanti ada WA, ada juga dengan memakai YouTube untuk setiap materi pelajaran. Yang kelima, peserta didik mempersiapkan diri untuk masing-masing punya
HP-nya ibu maupun HP-nya teman ya disiapkan untuk mengikuti pelajaran. Yang keenam, kelas itu dimulai pukul 7:45 sudah on. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris, ada pembiasaan, ada sholat duha dan lain-lain. 7, peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Siapa tahu tiba-tiba paketannya habis. Iya, karena sering untuk main game. Ya, jadi dikontrol dulu supaya kuotanya masih ada. Jika peserta didik sakit atau ada keperluan darurat, diharuskan izin kepada wali kelas. Yang ke-9, selama jadwal pembelajaran online, peserta didik harus di rumah atau dalam satu ruangan. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game, ya, jangan disambi bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran. 11, peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor ya dalam percakapan di Google Classroom, grup WA, dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. 12, peserta didik diharapkan merespon apabila dimintai bentuk ini sebagai bentuk aktifan gitu ya. Jadi sekali lagi diharapkan peserta didik diharapkan merespon apabila ditanya atau dimintai tugas ini sebagai bentuk keaktifan kalian. 13, peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Sudah diberi tugas, jangan sampai molor tidak sesuai dengan waktunya. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas ya atau tidak pernah gabung sehingga nilainya di bawah KKM akan mengikuti program remedi itu tadi sudah disampaikan. 15, jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran. Apabila ada kendala teknis, bisa berkomunikasi dengan wali kelas via WA maupun Japri. 17, untuk mendukung pembelajaran kalian di rumah, ini ya, pilihlah ruangan yang nyaman. Di kamar boleh, yang penting ada meja belajarnya, kursi dan meja belajarnya, atau di ruang tamu. Jangan sampai tiduran ya. Nanti susah mencatat menulisnya, nanti malah tidur gitu ya. Di ruang tamu atau di kamar yang ada kursi dan meja belajarnya. Itu secara gambaran secara umum tentang tata tertib aturan yang tadi sesuai dengan zaman sekarang yaitu COVID itu. Terus selanjutnya adalah tata tertib yang sudah biasa dilaksanakan di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Itu aturan-aturan yang ada di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Hampir semua sekolah tentu punya aturan tersendiri untuk bisa menjadi disiplin, menjadi lebih baik lagi siswa-siswa sehingga perlu adanya aturan. Ya, aturan tahu ya? Itu aturan adalah satu, nanti saya terangkan bab-bab tentang aturan itu tentang dari ketentuan umum sampai seragam sampai lain sebagainya. Gambaran untuk nanti materi yang kami sampaikan adalah nanti bab tentang kehadiran, tentang absensi, pakaian, kewajiban, dan larangan-larangannya. Ada 5 nih nanti ya. Satu adalah kehadiran, absensi, pakaian, kewajiban, dan larangan-larangan.
Halo. Halo, jangan ngantuk. Semangat. Halo. Semangat. Halo, Pak. Asama 2021 kami kami siap. Kami sehat. 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 Kami siap. Siap. Kami sehat. Halo, anak saya mana? Ya, sip, sehat ya. Senyum. Jangan tegang. Ya, jangan tegang. Biar ibu kita kuat, sehat selalu. Oke. Lanjut ya. Tata tertib siswa MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Ada pertanyaan satu tadi lagi. Pelan, Pak. Ya, maksama itu apa? Panjangannya. Maksama. Ya, pinter. Masa tangaruh siswa madrasah. Ya, ingat-ingat ya. Sudah berapa hari kalian ikut maksama? 2 hari. Hari, 3, 2, 1. Hari ya, mulai kemarin dan hari ini yang hari yang kedua. Semoga kita selalu sehat. Sekali lagi, Matsama 2021 kami siap. Kami siap. Kami sehat. Senyum, senyum. Kami siap. Kami sehat. Kami siap. Kami sehat. Videonya diaktifkan. Rizky, Akhir Ramadan, Pak Farudin, banyak yang belum diaktifkan videonya. Ya, oke, kita lanjut saja. Tata tertib siswa MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Bab 1 pasal 1. Pasal 1 ketentuan umum. Yang dimaksud nomor 1 yang dimaksud dengan tata tertib siswa. Nih, yang dimaksud tata tertib siswa adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Yang serius dolanan darah. Darahnya ada yang bermain darah itu. Halo Mas. Oh ya, sip. Bagus tuh. Burung merpatinya. Bagus. Yang kedua, ya tadi yang pertama saya ulangi lagi. Ya tadi ada ikhlas bentar itu ya. Ya, nggak apa-apa Mas, tenang saja. Bisa bi nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa gitu. Bisa bi medang pun monggo. Yang dimaksud dengan tata tertib siswa adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Yang kedua, tata tertib madrasah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, bertingkah laku, bertindak, berbicara, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat, kalau masyarakat madrasah, yang meliputi nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, keindahan, dan kekeluargaan, serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Itu ya yang dimaksudkan dengan
tata tertib. Nah, intinya adalah peraturan yang berlaku yang harus ditaati oleh siswa MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Di rumah pun tentu ada aturan ya, cuma tidak tertulis ya. Kamu harus malam harus pulang jam sekian, pagi harus sarapan, itu juga salah satu aturan ya. Di hampir semua ya di sekolah dan sebagainya punya aturan. Yang pasal kedua itu pakaian mengatur tentang pakaian seragam sekolah. Di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang itu memakai sama dengan sekolah lain. Kalau hari Senin dan Selasa itu pakainya adalah putih biru. Kalau di MTS putranya pakai putih, lengan pendek, bercelana panjang, berdasi, berbed ya OSIS, dan berpeci alamat madrasah. Yang putri juga baju sama putih biru ya, pakai rok panjang hingga menutup kaki dan pakai kerudung. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Siswa putri yang rambutnya melebihi bahu agar diikat, digulung hingga tidak kelihatan. Terus kalau berolahraga, semua siswa harus memakai pakaian olahraga sesuai yang diterapkan di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Itu bab tentang pakaian. Untuk hari Rabu dan Kamis itu pakaiannya adalah apa? Batik ya. Ya, batik ma'arif. Ya, nanti kalian akan diberi yang sudah TU nanti akan diberi batik untuk seragam di hari Rabu dan Kamis. Jumat dan Sabtu pakaian pramuka ya. Itu jadwal pakaian di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Saya ulangi lagi untuk jadwal pakaian ya, Senin sampai Selasa itu tadi ya. Atasan putih, bawahan biru. Kalau hari Rabu dan Kamis batik ma'arif, bawahnya adalah putih. Untuk Jumat seragam pramuka lengkap dengan pakai atribut sepatu hitam polos. Sepatunya hitam ya Mas, Mbak. Ya, hitam polos. Juga untuk hari Sabtu juga seragam pramuka lengkap. Pasal 3 mengenai rambut, kuku, make up dan aksesoris. Ya. Untuk rambut dan kuku tidak dicat ya, rambutnya tidak disemir ya, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, ya. Yang kedua, kuku yang panjang dipendekkan nanti ya, kukunya yang panjang pendek supaya rapi dan bersih sehingga ya sehat ya, kayak Arga Novel Aziz ya. Sehat semuanya oke ya. Untuk siswa putra ya, karena kan lagi tidak masuk sekolah ya, mungkin rambutnya masih ada yang panjang ya, ada yang masih pirang gitu ya. Rambut siswa putra dipotong pendek, rapi, tidak menyentuh alis, mata ya, sehingga dahi, telinga dan tengkuk harus kelihatan. Telinga harus kelihatan ya. Dan bagian atasnya hanya 2-3 cm rambutnya ya. Yang kedua, rambut tidak dikucir, tidak dijambul, ditegakkan atau tidak disemir. 3, tidak memakai kalung. Ya, putra, tidak memakai kalung untuk putra, gelang, anting-anting,
atau aksesoris lainnya. Paham? Oke ya. Untuk siswa putri, rambut siswa putri tidak terurai sehingga keluar dari jilbab, tidak terlihat. Punya harus tertutupi oleh jilbab untuk yang putri. Yang kedua, tidak memakai make up dan perhiasan secara berlebihan. Dandan ya, dandan yang kayak gitu ya. Pokoknya dandan yang sederhana, rapi, tapi tidak berlebihan gitu ya. Yang ketiga, jilbab sesuai dengan ketentuan dari madrasah ya, kerudungnya atau jilbabnya adalah sesuai dengan di MTS. Ujung jilbab dipanjangkan. Ya, nanti tidak di leher ya, tapi ada ikatnya nanti di belakang. Ya, itu untuk putri. Selanjutnya adalah masuk dan pulang ya. Masuk dan pulang. Masuk madrasah dan pulangnya madrasah. Siap? Ya. Jangan ngantuk. Ya, disambi medang boleh. Ya. Siswa wajib hadir pukul 7 kurang seperempat. Gitu ya. Di online juga seperti itu. Di PJJ nanti juga seperti itu. Jam 7 kurang seperempat kalian sudah siap standby di depan laptop ataupun HP gitu ya. 2, siswa yang datang terlambat melaksanakan kebiasaan pagi diwajibkan nanti ya lapor ke wali kelasnya masing-masing. Selama pelajaran berlangsung pada waktu pergantian jam pelajaran siswa wajib tetap berada di dalam kelas. Ya, nanti ada gantian pelajaran, kalian tetap di ruang kalian masing-masing. Ataupun mau izin keluar sebentar ya boleh, penting ada izinnya. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, siswa diwajibkan langsung meninggalkan madrasah menuju ke rumah masing-masing. Ya kalau tetap buka, kalau pulang langsung pulang dulu, nggak boleh main-main kemana dulu, nanti malah dicari oleh orang tuanya. Pada waktu berangkat dan pulang madrasah, siswa dilarang duduk-duduk, nongkrong, berkelompok di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Pada waktu berangkat harusnya langsung masuk ke sekolah, ya, jangan duduk-duduk di jalan dulu, jangan duduk-duduk di warung, tapi langsung menuju kelas, taruh tasnya, menunggu perisapan mau masuk, bel masuk gitu ya. Yang selanjutnya adalah pasal 5, perizinan. 1. Siswa yang tidak masuk karena suatu hal, sakit, ya, nanti boleh izin, ya, wajib membawa surat keterangan dari orang tua atau wali dan atau keterangan dari dokter. Jadi jika kalian sakit, ya, harus ada keterangan dari dokter ataupun izin karena ada kepentingan keluarga, maka harus ada surat keterangan dari orang tua ataupun wali bahwa anak tersebut tidak bisa masuk, ada izinnya gitu. Yang kedua, izin melalui telepon hanya berlaku selama 1 hari kegiatan belajar mengajar, hanya 1 hari. Mana kendala suatu ya supaya praktis melalui telepon, disusul, yang penting disusul dengan surat izin berikutnya ketika masuk. Ya, jadi setelah menelpon kalian bisa menyusulkan surat izin berikutnya. Halo Fadil Noval, iya sip ya untuk ya. Oh, sip. Nomor 4, siswa yang meninggalkan kelas pada waktu KBM karena suatu hal, sakit dan lain-lain harus mendapatkan izin dari guru piket. Ya, itu tentang perizinan.
Yang selanjutnya adalah pasal 6. Ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, dan keluargaan, dan ketakwaan. Ya. Halo, semangat. Halo, masih semangat? Ya, jangan rebahan, jangan tiduran, nanti malah ya tertidur nanti ya. Di sini ada yang pinter juga roll depan tuh tadi ya. Iya, roll depan tadi saya lihat. Bagus, nanti semuanya roll depan semua. Gimana? Yuk, bisa nggak? Semuanya roll depan, guling depan. Bisa? Oh, ya, yang dekatnya kasur boleh kalian roll depan dulu buat semangat ya. Iya. Masih semangat? Udah mati kabel. Halo. Halo. Semangat. Halo. Semangat. Ya. Halo. Selesai. Bersama 2021 kami siap, kami sehat. Kami siap, kami sehat. Ya. Ya. Tadi ada yang pintar guling, ya, pintar guling depan tadi, ya. Tuh, nanti jadi atlet 6, ya, bisa jadi atlet 6 nanti. Ya. Oke, kita lanjut, ya, pasal 6, yaitu tentang ketertiban, kebersihan, keindahan, kerapian, keamanan, kekeluargaan, dan ketakwaan, ya. 1. Setiap kelas dibentuk petugas piket. Nanti walaupun masih online, nanti ada juga pengurus kelas, dibentuk pengurus kelas. Nanti kan dibentuk, nanti ada per kelasnya, satu kelasnya berapa orang, ya. Ini belum ada pembagian kelas. Nanti setelah ini ada pembagian kelas, nanti ada dibentuk pengurus kelas, ya. Yang kedua, petugas piket kelas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. 3. Bila ada kejadian yang sangat penting di kelas terkait dengan kebersihan, harap segera melapor ke guru. Nah, selanjutnya yang terakhir, siswa wajib menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Itu tentang kebersihan. 7K. Selanjutnya adalah pasal 7 tentang ibadah. Tentang apa? Ibadah. Tentang ibadah. 1. Siswa harus mengikuti pembiasaan sholat sunnah duha. Sudah disampaikan tadi ya. Sebelum pelajaran ada pembiasaan yaitu sholat duha. Siswa wajib melakukan ibadah sholat 5 waktu. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti jamaah sholat zuhur sesuai dengan ketetapan madrasah. Siswa wajib membawa perlengkapan sholat. Harap membawa perlengkapan sholat. 5. Siswa putri yang berhalangan sholat wajib melapor pada guru piket atau guru pada hari itu. Yang keenam, siswa wajib melakukan sholat dengan tertib dan khusyuk. 7. Siswa dengan segera mengambil air wudhu setelah masuk waktu sholat. 8. Dalam mengambil air wudhu, siswa melakukan dengan tertib dan tidak bermain-main. 9. Siswa wajib berdoa sebelum KBM dimulai. 10. Siswa wajib melaksanakan pembiasan madrasah sebelum KBM. 11. Siswa wajib berdoa sebelum meninggalkan madrasah. Tadi setelah pelajaran selesai, kalian juga harus berdoa. Dalam pergaulan, pasal 8
tentang pergaulan. Pasal 8 tentang pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di madrasah, siswa hendaknya mengucapkan salam jika bertemu guru, karyawan, dan teman. Diikuti berjabat tangan. Untuk jabat tangan dengan sesama teman hanya dilakukan dengan sesama jenis laki-laki sendiri, dengan perempuan juga dengan perempuan. Jadi ya, mengucapkan salam itu ya tadi ya, jika guru dan karyawan. Yang kedua, menjaga nilai kesopanan atau nilai-nilai agama. Kalian harus menjaga kesopanan. Nah, kalian sekolah di madrasah, kalian sekolah di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang, harus mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu harus sopan, menjaga nilai-nilai kesopanan sesuai nilai-nilai dengan agama. 3, bergaul dengan lain jenis secara alami, ya. Jadi bergaul dalam arti jangan sampai berhubungan, ya, bergaul dengan teman kita. 4, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, madrasah, perserikatan, dan agama dimanapun berada. Jadi menjaga nama baik diri sendiri itu sangat penting sekali, ya, keluarga dan madrasah, supaya kita jadi nanti anak yang baik. Pasal yang 9 yaitu sikap. 1. Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7:kurang 1/4 dan diatur sesuai jadwal pelajaran. 2. Siswa wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. 3. Siswa wajib mengikuti ulangan harian yang diberikan oleh guru. 4. Siswa wajib mengikuti kegiatan praktikum sesuai jadwal yang diberikan madrasah atau guru. 5. Siswa hanya boleh menerima tamu atau telepon pada saat istirahat dengan seizin guru, piket, atau itu sikap yang harus kalian tonjolkan di MTS Ma'arif Aji Barang. Ya, mana nih? Pasal 10 adalah ekstrakurikuler dan kegiatan lain. Jadi ekstra kalian wajib mengikuti, terutama itu wajib mengikuti adalah di pramuka kelas 7 wajib mengikuti ekstra pramuka yang sudah ditentukan oleh madrasah. Juga ada ekstra lain seperti olahraga, seni, dan agama. Selanjutnya adalah tentang upacara bendera. Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh siswa. Kalian sudah sering melaksanakan upacara di sekolah masing-masing, baik di MI maupun yang di SD, ya. Mungkin ada yang sudah jadi petugas. Pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin, ya, sesuai dengan kegiatan. Juga ada kegiatan nasional yang perlu ada upacaranya. 3, upacara bendera dimulai pukul 7 sampai selesai. 4, seragam upacara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh madrasah. 10 menit sebelum upacara bendera dimulai, siswa